bersuka cita, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan memperkenalkan di samping kiri saya ada Kakak Ayu, di samping kanan saya ada Kak Ros dan saya sendiri, Kak Stevi. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya minta Kak Ros memimpin kita di dalam doa. Adik-adik yang di rumah, mari kita lipat tangan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami, di mana ya Tuhan Engkau mempertemukan kami bersama-sama dalam ibadah Jessica pada hari ini ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau memberkati adik-adik yang di rumah, kiranya lewat ibadah kami pada hari ini ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan Laskar Kristus dengan semangat ya. Siapkan hati dan pendengarannya untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Sebelum itu, saya silakan Kak Ayu memimpin kita di dalam. Sebelum itu mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.
Amin. Adik-adik, siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kami adalah pahlawan-pahlawan-Mu Tuhan Yesus, seperti Naaman ya Bapa. Engkau sangat mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus dalam keadaan yang sukar Tuhan Yesus, yang tidak kami mengerti ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kami kemenangan ya Bapa. Meskipun Tuhan Yesus itu sulit kami lakukan ya Bapa, tapi kami mau taat Tuhan untuk mengikuti setiap perintah-perintah-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan
Tuhan Yesus buat teman-teman kami ya Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang mengurapi setiap mereka, memberkati setiap mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau turunkan kemuliaan ya Bapa. Engkau berikan belas kasihan-Mu Tuhan Yesus atas bangsa dan negara kami ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jangan lupa ya adik-adik Jisikur yang ada di rumah, klik tombol like, subscribe, dan juga klik tombol lonceng yang ada di bawah sini ya. Di kolom komentar, adik-adik Jisikur yang ada di rumah jawab pertanyaannya. Pertanyaannya ialah, berapa kali Naaman membenamkan dirinya di Sungai Yordan? Kawas ditunggu jawaban adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik yang ada di rumah. Kawas ditunggu di rumah ya. Bukan tunggu di rumah. Jangan lupa ya adik-adik Jisikur yang udah.